ratusan orang diperbudak untuk terus menggali di bawah terik matahari. Raja Akhton yang memerintahkan semua rakyatnya mencari batu Eternium untuk membuat mahkota yang mempunyai kekuatan dari 6 iblis di dunia kuno. Salah satu penggali pun sudah menemukan Eternium, namun sempat terjadi keributan di antara mereka saat Eternium diserahkan ke prajurit raja. Bukannya mendapat imbalan, orang yang menemukan Eternium malah dibuang begitu saja. Disinilah bukti bahwa Raja Akhton adalah raja yang jahat semakin terlihat jelas. Sampailah ada seorang anak yang sudah mulai geram dengan perbudakan ini dan akan melakukan pemberontakan. Ia langsung mengambil Eternium dari tangan para prajurit dan mengajak semua orang untuk bersatu melakukan pemberontakan terhadap perbudakan ini. Namun tentu saja anak ini akan mendapat hukuman. Namun saat ia akan dieksekusi, anak itu malah tiba-tiba menghilang dan masuk ke dalam tanah. Anak ini telah dipilih oleh para dewa untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk memusnahkan Raja Akhton yang sudah akan mendapat mahkota dengan kekuatan iblis. Dengan mudah saja Akhton dikalahkan dan istananya hancur dalam hitungan detik. Para penyihir tadi pun langsung menyimpan mahkota iblis tadi di tempat yang tersembunyi agar tak terjatuh ke tangan yang salah. Sampailah 5.000 tahun kemudian, tempat yang bernama Khandak ini sudah mulai maju, namun tetap saja tidak pernah lepas dari penjajahan. Kelompok bernama Intergang sudah menguasai tempat ini untuk mengatur semua tindakan masyarakat di Khandak. Sampai masa sekarang para penjelajah terus berusaha mencari letak di mana mahkota iblis disembunyikan, sebab mahkota itu tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Mereka pun mencoba mencari di salah satu bukit yang diyakini tempat mahkota iblis tersimpan. Mereka terus mengikuti petunjuk yang ada di dalam sana dan masuk lebih jauh. Namun salah satu penjelajah malah terlempar dari atas tebing secara misterius. Para penjelajah ini akhirnya menemukan mahkota iblis yang sangat legendaris, namun mereka malah mendapat serangan dari para penjajah yang juga sedang mengincar mahkota iblis. Wanita ini dengan sekuat tenaga melindungi mahkota itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun demi keselamatan teman-temannya, ia pun berpura-pura menyerahkan diri. Dan secara mengejutkan, wanita penjelajah ini membangunkan sosok legenda pahlawan super yang sempat mengalahkan raja terjahat di tempat ini. Dengan jubah hitamnya, sosok juara di masa lalu bangkit dan menyerang semua penjajah yang ingin merampas mahkota iblis. Para penjelajah cepat kabur dari bukit ini dan mengamankan mahkota iblis itu dari para penjajah. Sementara itu, pasukan penjajah yang disebut Intergang semakin banyak bermunculan dan akan menyerang Adam. Namun kekuatan Adam yang baru saja bangkit benar-benar di luar kendali mereka. Dengan sangat mudah Adam menghancurkan pesawat dan memporak-porandakan semua pasukan Intergang. Ribuan peluru ditembakkan kepadanya dan itu bukan masalah bagi Adam. Bahkan dengan mudahnya Adam mengalahkan semua pasukan Intergang yang berniat ingin menguasai tanah kelahirannya. Pasukan Intergang tak menyangka sosok juara di masa lalu yang sudah dianggap pahlawan legendaris kembali muncul setelah hilang selama 5.000 tahun. Wanita inilah yang tak sengaja sudah membangkitkan Adam, dan ia tampak sangat takut sekali melihatnya. Namun masih ada satu tentara Intergang menyerang Adam menggunakan batu terkuat yang ada di tanah ini, yaitu Eternium, sampai membuat Adam terlempar jauh dan tak sadarkan diri. Adam pun akhirnya dibawa ke rumah orang yang sudah tak sengaja membangkitkannya. Namun saat Adam sadar, ia tak menyangka kalau ia sudah sempat hilang selama 5.000 tahun, dan tempat yang dulunya adalah rumahnya sudah berubah sangat drastis. Adam pun keluar untuk melihat apa yang sudah terjadi dengan rumah di masa lalunya. Tentu saja bangkitnya Adam sang legenda menjadi perhatian semua orang di sini. Kelompok superhero pun juga sudah mendapat kabar kalau terjadi keributan di salah satu kota kecil bernama Khandak. Semua keributan tadi terjadi karena Adam secara mengejutkan bangkit kembali setelah hilang selama 5.000 tahun dan menyerang para penjajah di tanah kelahirannya. Namun para superhero ini malah mengira Adam adalah musuh yang sangat kuat dan harus segera dimusnahkan, sehingga mereka pun langsung membentuk tim untuk menghentikan Adam. Mereka pun langsung bersiap untuk berangkat menuju Khandak. Para kelompok penjajah di Khandak ini sudah benar-benar membuat Adam marah, sampai Adam akan melakukan apapun demi memusnahkan semua pasukan Intergang. Hanya dengan satu serangan saja, Adam bisa membuat semua pasukan Intergang tak berkutik. Adam benar-benar sudah dianggap seperti pahlawan di Khandak. Namun pasukan superhero ini malah ikut campur urusan di Khandak, dan mereka malah menyerang Adam yang sebenarnya orang yang melindungi Khandak. Adam sangat marah sekali saat ada kelompok superhero tanpa alasan yang jelas datang ke tanah kelahirannya dan akan menyerangnya. Para superhero ini menganggap Adam adalah musuh yang harus segera dimusnahkan, karena Adam sempat membuat kekacauan dengan
kekuatannya. Para superhero dengan beragam kekuatan ini terus bekerja sama untuk menangkap Adam. Namun walaupun sudah main keroyokan, Adam sepertinya masih terlalu kuat untuk mereka kalahkan begitu saja. Bahkan saat ada satu superhero yang bisa menjadi raksasa turun tangan dan langsung menghajar Adam yang sedang berada di puncak amarahnya, Adam bisa bangkit dan langsung menghajar semua superhero yang sudah salah paham dengannya. Para warga Kandak tampak terus memuja-muja Adam karena sudah mengalahkan para penjajah di tanah mereka. Setelah para superhero ini tak bisa berbuat apa-apa, Adam pun pergi begitu saja. Seorang anak telah dibawa kabur oleh penjahat dan Adam harus bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Para penjahat ini mempunyai motor terbang super cepat sehingga Adam cukup kesulitan menangkapnya. Setelah menangkap beberapa penjahat, Adam tidak menemukan anak yang diculik tadi. Bahkan Adam mengejar sudah sampai ke negeri seberang dan tetap saja anak itu tidak ada. Ternyata anak bernama Amon ini sudah dibawa kabur menggunakan sebuah mobil ke markas para penjahat itu. Beberapa superhero yang ada di kota juga berhasil menangkap dua komplotan penjahat dan Adam langsung membawa mereka ke atas langit untuk menginterogasi mereka. Setelah mendapat informasi, mereka pun langsung bergerak menuju markas Interden. Tak berlama-lama, Adam langsung keluar dari pesawat dan menyerang semua orang di sini. Akhirnya mereka pun bertemu dengan ketua dari Intergang yang mengincar mahkota iblis yang ada di tangan mereka. Sebuah peluru melesat tepat di depan wajah anak ini. Dan dengan sigap, Adam menggunakan kekuatannya untuk menghentikan peluru itu. Dan Adam langsung menggunakan kekuatannya untuk menghentikan penjahat yang sudah mendapat mahkota iblis. Tempat ini pun hancur seketika. Mahkota iblis yang sangat berbahaya juga berhasil mereka amankan kembali. Adam benar-benar tak menyangka kekuatannya bisa membuat kerusakan sebesar ini. Para superhero yang terus mengawasi Adam akhirnya tak bisa lagi membiarkan Adam semena-mena menggunakan kekuatannya. Akhirnya setelah mengingat banyaknya kerusakan yang ia buat dengan kekuatannya, Adam memutuskan untuk mengembalikan kekuatannya kepada para dewa. Hanya mengucap satu kata saja Adam bisa menghilangkan kekuatannya. Setelah kehilangan kekuatannya, Adam dibawa ke fasilitas keamanan para superhero dan ia dikurung dan direndam dengan air agar tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya yang sudah banyak sekali menyebabkan kerusakan. Para superhero ini pun akan kembali ke markas mereka. Namun mereka dikejutkan dengan munculnya salah seorang putra raja di masa lalu yang berhasil mendapat kekuatan dari mahkota iblis. Ternyata mereka belum sepenuhnya memusnahkan penjahat ini di pertarungan sebelumnya, sehingga saat ini ia bisa bangkit lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Penjahat ini sekarang disebut dengan Sabak. Dengan mudah saja ia menepis semua serangan dari pesawat superhero, lalu melemparnya menghantam ke lautan. Sabak benar-benar sudah mendapat kekuatan dari dunia iblis yang terkuat, sehingga tidak akan bisa para superhero ini mengalahkannya. Walaupun mereka sudah bekerja sama dan mengalahkan semua kekuatan mereka, itu hanya sia-sia. Makhluk satu ini benar-benar di luar nalar, sangat sulit untuk mengalahkannya. Bahkan saat superhero terkuat di masa ini sudah turun tangan, tetap saja tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya superhero pengendali pikiran ini memanggil kembali Adam yang sudah sempat mereka kurung. Kekuatan Adamlah yang bisa mengalahkan monster bernama Sabak ini. Adam sempat mendapat serangan dari para penjaga, namun ia harus keluar dari kurungan ini demi menyelamatkan tanah kelahirannya. Para superhero ini terus mengulur waktu dan bertahan sekuat mungkin sampai Adam kembali dengan kekuatannya. Namun sayang salah satu superhero harus gugur dalam pertarungan ini. Namun ia gugur dengan jasa yang sangat besar karena sudah membebaskan Adam menggunakan kekuatan sihirnya. Sabak pun kini sudah memanggil semua pasukan dari neraka untuk menyerang semua orang-orang yang berada di kota ini. Namun Adam telah kembali dengan kekuatannya untuk menyelamatkan dunia. Batu seberat jutaan ton mudah saja diangkat oleh Adam. Dia telah kembali saat dunia membutuhkannya. Iblis Sabak benar-benar sudah membuat banyak kehancuran, dan para superhero yang mencoba melawannya tidak bisa berbuat banyak. Adam kembali dan langsung memberikan pukulan yang dahsyat kepada Sabak. Kini dua makhluk yang mempunyai kekuatan para dewa akan bertarung. Awalnya Adam masih sangat kesulitan karena ia baru saja mendapat kekuatannya kembali. Masalah yang harus diselesaikan tidak hanya Sabak, tapi banyak pasukan Sabak dari neraka yang harus dikalahkan. Salah seorang anak pun terbakar semangatnya setelah kembalinya pahlawan mereka, lalu mengajak semua orang untuk bersatu, mengalahkan semua pasukan Sabak. Akhirnya para warga ini pun terbakar semangatnya dan siap mengerahkan kekuatan mereka mengalahkan pasukan Sabak. Amarah yang luar biasa membuat Adam berhasil menggunakan kekuatan terbesarnya untuk mengalahkan Sabak. Sebelumnya Adam hampir saja kalah di tangan Sabak, namun untung saja ada superhero lainnya yang membantu Adam.
dan membuat Sabak tak bisa bergerak ke mana-mana. Di sinilah saatnya Adam menyelesaikan semua pertarungan ini. Setelah Sabak musnah, semua pasukannya pun juga hilang menjadi abu. Semua warga Khandaq tampak benar-benar merayakan kemenangan ini. Adam dan para superhero ini pun akhirnya berdamai. Setelah awalnya mereka saling menyerang satu sama lain karena berbeda pandangan tentang menjadi pahlawan. Semua orang memuja-muja Adam dan menganggapnya sebagai seorang raja. Namun ternyata Adam tidak menginginkan hal itu. Adam tidak mau dianggap raja di tanah kelahirannya. Adam ingin dianggap sebagai seorang pelindung di tanah kelahirannya dan ia siap melakukan apapun demi melindungi Khandaq.